Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Luna Luminosa, sebuah kisah yang berjudul Pelet si Jundai. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku mau Sari, bawa Sari ke sini, teriak lelaki yang wajahnya menua itu sambil menjambak rambutnya sendiri. Tubuhnya menggeliat di atas kursi roda tua yang kini menjadi singgasananya. Rambut laki-laki sudah memutih, kulitnya kendur, keriputnya menebal di pipi dan pelipis. Matanya merah dan sayu, bibirnya pecah-pecah dan air liurnya terus mengalir membasahi dagu. Padahal usianya baru 27 tahun. Ya Allah, Yudi, tenanglah nak, bisik ibunya sambil menahan tangis, memegang tangan anak laki-lakinya yang menggigil seperti kakek tua menjelang ajal. Di mana dia, Bu? Mana Sari? Dia harus datang. Aku nggak bisa tidur kalau nggak peluk dia. Sari, Sari, Sari. Wahyudi kembali berteriak, menggetarkan seluruh rumah besar mereka yang dulunya megah, tapi kini seperti rumah orang mati. Suara kursi roda bergesekan dengan lantai marmer berdecit nyaring yang menusuk telinga. Bau amis menyengat ruangan, aroma tubuh laki-laki itu seperti daging busuk, dan itu bukan kiasan. Kulit Wahyudi benar-benar mulai mengelupas di beberapa bagian. Pak Ustadz, tolong kami. Ibu Wahyudi memalingkan wajah pada seorang lelaki berjubah putih yang berdiri di ambang pintu. Ustadz Malik menundukkan kepala. Saya sudah bilang, Bu, ini bukan sakit biasa. Ini bukan gangguan medis. Ini pekerjaan orang yang hatinya sakit akibat hinaan. Mungkin saja Wahyudi pernah menghina orang. Tapi siapa Pak Ustadz? Siapa yang tega menyantet anak saya? Tanya sang ibu dengan suara pecah. Sebelum ada jawaban, Wahyudi kembali memekik. Kali ini ia menjambak bantal dan menciuminya seperti orang mabuk. Sari sayang, jangan tinggalkan aku. Aku cinta kamu dan gak bisa hidup tanpa kamu. Pak Ustadz melangkah pelan ke tengah ruangan, mengambil air zam-zam dan membacakan ayat kursi. Akan tetapi belum selesai, Wahyudi mendengus keras dan memuntahkan cairan hitam seperti lumpur pekat. Hentikan, dia gak suka kamu bacain itu, jerit Wahyudi dengan suara yang entah milik siapa. Serak, berat, bukan suara lelaki muda, tapi seperti suara laki-laki yang sudah hampir menemui ajalnya. Pak Ustadz mundur perlahan. Astagfirullah, ini sudah keterlaluan. Saya tidak bisa membantu jika pelakunya menggunakan pelet si Jundai. Pelet? Tanya sang ibu. Iya, pelet dari Minang kuno. Ini bisa juga mematikan. Sekali terkena, korban bisa mati perlahan atau lebih parah. Dia hidup, tapi hanya menjadi bangkai bernyawa. Tubuhnya busuk, pikirannya rusak, jiwanya tergantung pada orang yang memelet. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Tanya ibu Wahyudi pilu. Minta maaf dan nikahkan mereka, jawab sang ustadz lirih. Warga mulai membicarakan Wahyudi. Awalnya hanya bisik-bisik di warung kopi, tapi lama-lama menjadi cerita resmi yang didengar oleh setiap telinga di desa itu. Katanya Wahyudi nggak bisa tidur kalau nggak manggil nama Sari, bisik Mak Nur di kedai roti. Iya loh, katanya dia suka peluk bantal sambil manggil-manggil nama cewek itu kayak orang kesurupan, sahut Pak Hasan sambil menyeruput kopi dengan mata waspada. Bau bangkai dari rumahnya makin parah, padahal sudah disiram pewangi setiap hari. Kalian tahu nggak, tadi malam suara tangisan laki-laki terdengar sampai luar pagar. Ya Tuhan, ngeri ya, padahal itu rumah orang kaya dulu, sekarang kayak rumah arwah. Apa jangan-jangan mereka kena tulah? Bisikan demi bisikan terdengar. Mereka menganggap bahwa Wahyudi dan orang tuanya pernah berbuat salah, atau harta mereka hasil dari pesugihan dan memakan tumbal. Malam harinya Nando, anak kecil tetangga sebelah, menangis ketakutan karena melihat sosok lelaki tua merangkak di halaman rumah Wahyudi. Mami, ada hantu di sana, jalannya kayak anjing, tapi baunya kayak
udah Wahyudi." Ibu anak itu hanya bisa memeluk Nando erat sambil berusaha keras tidak ikut menangis. "Sudah, jangan nangis, mungkin salah lihat, ayo kita masuk. Makanya kamu jangan suka keluar malam-malam ya." Wanita itu membawa Nando masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu di dalam rumah besar yang kini hanya diterangi cahaya lampu temaram, Wahyudi terduduk di depan cermin besar di ruang tengah. Ia mencakar-cakar wajahnya yang keriput, menatap pantulan matanya sendiri yang seperti orang mau mati. "Sari, kamu di mana? Aku cinta kamu dan aku rela mati buat kamu." Pak. Tiba-tiba cermin di hadapannya retak. Tidak dihantam, tidak dilempar, tapi retak sendiri dari tengah membentuk garis seperti akar pohon. "Dia nggak mau lihat dirimu sekarang," bisik suara yang entah milik siapa dari sudut ruangan. Wahyudi menoleh ke arah sumber suara, tidak ada siapapun. Akan tetapi ia justru tertawa. Iya, Sari malu. Dia malu aku jadi tua, tapi aku tetap ganteng kan buat dia, buat Sariku." Tubuh Wahyudi bergetar, lalu perlahan menunduk dan mencium lantai. Ia mulai menggeliat lalu menggonggong kecil seperti anjing. Tangan Wahyudi mencakar-cakar lantai, lidahnya menjulur. Ibu Wahyudi yang melihat semuanya dari balik pintu menahan nafas. Ingin menjerit tapi tidak bisa. Anak kebanggaannya, anak tampan yang selalu dipuja-puji oleh para gadis, kini bukan lagi manusia. "Bu, saya sarankan segera temui Pak Ranggu." Suara Ustadz Malik terdengar lirih namun menekan, tatapannya serius. Ibu Wahyudi mengerutkan dahi. "Siapa itu?" "Dukun tua di Corong Sungai Tambang. Dia pernah kerja bareng dengan almarhum suami ibu. Dulu Pak Ranggu ini bukan dukun sembarangan, tapi dia menyepi sekarang. Dia paham banyak tentang ilmu pengikat termasuk pelet si Jundai." Wanita parubaya itu menggeleng pelan. "Saya bukan orang yang percaya begituan, Ustadz. Tapi..." Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar jeritan Wahyudi lagi. Kali ini bukan sekedar memanggil Sari, tapi terdengar seperti raungan hewan liar yang terluka parah. Terdengar juga suara orang menggedor dinding dengan keras bertubi-tubi. Duk, duk, duk. Ustadz Malik spontan beristighfar. "Itu bukan suara anak ibu. Coba ibu ingat-ingat, apa suara anak ini seperti itu dulu? Jadi bukan mau musyrik, hanya saja kita berpikir logis." Pagi berikutnya langit mendung menekan desa. Kabut menggantung rendah seolah enggan mengangkat kepala dari tanah. Ibu Wahyudi berangkat ke Corong Sungai Tambang, ditemani sopir tua mereka. Perjalanan menembus hutan lebat dan tanah lembab membawa mereka ke pondok kayu tua, nyaris tertelan akar dan sulur. "Pak Ranggo tinggal di sini?" tanya sang sopir dengan raut cemas. "Bismillah saja, Wak, kita niat baik," jawab sang ibu meski lututnya terasa lemas. Dari balik tirai daun kering, suara berat menyambut. "Masuk saja, kalau memang butuh bantuan, aku tahu kalian datang." Mereka pun masuk. Aroma kemenyan hitam dan ramuan tua menusuk hidung. Di tengah ruangan, duduklah seorang lelaki tua renta. Tubuhnya kurus tinggal tulang, matanya tajam seperti jarum, namun menyala seperti api tidak padam. "Anakmu terkena si Jundai," ucap Pak Ranggu tanpa diminta. Ibu Wahyudi terbelalak. "Apa maksud Bapak?" "Pelet rambut. Ilmu kuno dari Minang lama dipakai perempuan yang hatinya sudah jadi batu dan ingin lelaki bertekuk lutut. Tapi bukan sekedar cinta, ini keinginan yang mematikan. Satu helaian rambut korban dicampur bunga layu tanah kuburan, darah perawan, lalu diritualkan," terang Pak Ranggu. Pak Ranggu mengangkat tangannya dan menunjukkan bekas luka membelah telapak tangan. "Yang pakai ilmu ini menukar jiwanya dengan ikatan, maka korbannya hidup tapi seperti mayat, keinginan tapi terkutuk." Ibu Wahyudi menahan nafas. "Tapi siapa yang tega melakukan itu pada anak saya?" Pak Ranggu terdiam, lalu membuka gulungan daun lontar dan menghamparkannya di atas meja. Tulisan-tulisan kuno tergambar di sana. Ia menunjuk pada gambar tengkorak dengan mata menyala. Ciri korban si Junde sudah jelas. Pertama, tubuh cepat menua. Kedua, tubuh mengeluarkan aroma busuk. Ketiga, matanya kosong tapi selalu menyebut nama pengirimnya. Keempat, darahnya digunakan untuk menggambar si pemilik pelet. Ibu Wahyudi terhenyak. "Tapi tunggu Pak, kemarin saya bersih-bersih kamar. Saya nemu sesuatu di bawah kasurnya."
Setibanya di rumah, wanita parubaya itu langsung menuju kamar Wahyudi. Meski ruangan itu telah dibersihkan setiap hari, bau bangkai tetap menggantung di udara. Di dinding-dinding, coretan merah menyerupai wajah seorang perempuan terlihat menyebar. Goresan-goresan kasar digambar dengan jari. Darah mengering membentuk lapisan lengket yang menempel di tembok. Ibu Wahyudi membuka kasur Wahyudi dengan tangan gemetar, matanya membelalak saat melihat benda itu kembali. Gumpalan rambut tergulung dalam kain putih kusam. Di dalamnya ada setangkai bunga melati kering, sejumput tanah lembab kecoklatan yang berbau apek, dan potongan kuku. Brak! Wanita itu jatuh terduduk sambil menahan muntah. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini kepada anakku? Malam harinya Wahyudi mulai menangis lagi. Akan tetapi kali ini bukan memanggil Sari. Ia berteriak sambil menggigit tangannya sendiri. Dia datang. Dia berdiri di jendela. Dia lihat aku. Kenapa dia nggak mau peluk aku? Aku cinta dia. Dia harus milikku. Milikku. Ibu Wahyudi mencoba menenangkan. Tapi plak, brak. Wahyudi menampar wajah ibunya dan mendorongnya ke lantai. Kau bukan Sari. Kau jangan ganggu kami. Aku sedang tidur dengan Sari. Jangan usik. Darah menetes dari tangan yang robek karena cakaran sendiri. Wahyudi menggores dinding dengan jari, menggambar wajah oval dengan mata besar. Di bawahnya ia menulis satu nama, Sari. Lalu Wahyudi tertawa kencang dan tidak berhenti. Suara tertawa Wahyudi menular ke seluruh isi rumah, lampu bergetar. Foto-foto keluarga jatuh satu persatu dari balik dinding, terdengar bisikan, lirih tapi jelas. Dia milikku, tidak ada yang bisa menyelamatkan Wahyudi. Keesokan harinya Bu Rina didatangi oleh seseorang yang sangat dia kenal. Aku masih ingat hari itu, Nak. Hari ketika Wahyudi menghancurkan hidup seorang perempuan. Suara Pak Tua Idrus bergetar. Di pangkuannya, tembakau gulungnya sudah lama padam, tapi bibirnya terus kemat-kamit, seolah masih mengunyah dosa-dosa masa lalu. Rina, ibu Wahyudi, duduk bersila di depan lelaki renta itu. Tidak jauh dari mereka, lampu petromak bergoyang pelan, dilempar angin malam dari sela-sela dinding papan rumah panggung. Aku butuh penjelasan, Pak Idrus. Aku tidak tahu harus percaya siapa lagi. Aku bahkan takut melihat anakku sendiri sekarang. Suara Rina pecah nyaris histeris. Pak Idrus menatap perempuan itu dengan mata yang dipenuhi luka kenangan. Wahyudi sekarang dihukum dan bukan oleh manusia. Pak Idrus mulai bercerita beberapa tahun yang lalu. Siang itu matahari menelanjangi setiap sudut desa. Anak-anak berlarian. Sapi-sapi merumput malas dan suara gamelan latihan sunatan massal bergema dari balai desa. Di lapangan tengah desa, di bawah pohon asam yang tua dan bengkok, Sari berdiri dengan jantung nyaris meledak. Gadis belia dengan rambut sebau dan kulit sawo matang itu menggenggam erat seikat bunga liar yang ia kumpulkan sejak subuh. Gadis itu melihat Wahyudi sedang duduk di atas sepeda motornya, dikerubungi anak-anak muda desa yang membanggakannya karena baru pulang dari kota dan bekerja di bengkel besar. Sari menelan ludah, lalu melangkah maju. Wahyudi, suara gadis itu nyaris tidak terdengar, tertelan sorak-sorai remaja tanggung yang saling bercanda. Wahyudi menoleh, Alisa mengerut. Apa? Sari mengulurkan bunga itu dengan tangan gemetar. Ini untukmu, aku suka padamu sejak lama. Suasana tiba-tiba senyap, salah satu pemuda bersuit nakal, yang lain terkekeh. Ada yang tertawa keras, menunjuk ke arah Sari. Wajah Wahyudi mengeras. Ia menatap Sari seolah melihat sesuatu yang menjijikan. Lalu tanpa peringatan, plak, bunga di tangan Sari ditepis, terhempas ke tanah dan bibir Wahyudi meludah tepat di depan wajah gadis itu. Dasar perempuan kampung, jelek, gak tahu malu. Mikir dong Sari. Lihat dirimu. Kamu pikir aku bakal mau sama kamu? Lihat badanmu bau sawah. Hina Wahyudi tidak punya belas kasihan. Tawa meledak. Beberapa anak muda meniru gerakan Sari, berpura-pura memberikan bunga lalu menjatuhkannya. Sari berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca, wajahnya merah. Akan tetapi bukan karena malu, melainkan karena marah. Sari tidak menangis, tidak membalas, dan juga tidak berlari. Ia hanya berbalik perlahan, memungut bunga yang telah hancur diinjak-injak, lalu berjalan menjauh. Sejak hari itu Sari menghilang. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana dia pergi.
Gumam Pak Idrus menarik nafas dalam. Ada yang bilang dia ikut bibinya di Payakumbuh, tapi ada juga yang melihat sosok seperti dirinya menembus kabut ke arah hutan Jorong Lubuak. Hutan Jorong Lubuak? Tanya Rina terkejut. Itu tempat yang tidak boleh disebut-sebut di malam hari, apalagi sekarang. Tapi kalau kau tanya dukun pelet paling keji dan ganas di Sumatera Barat, semua orang tahu siapa dia. Mak Jundai, bisik Rina. Pak Idrus mengangguk, sorot matanya berubah muram. Dukun perempuan, konon bukan lagi manusia. Ia hidup dengan memakan sesaji dari para pemuja, perempuan yang pernah dan mungkin masih jadi pelindung dendam. Dari dalam rumah, suara jeritan mengguncang malam. Sari, Sari, aku tahu kau di sini. Aku tahu kau sayang aku. Jangan lari lagi. Rina berlari masuk ke dalam kamar Wahyudi dan hampir saja jatuh terduduk. Wahyudi berdiri menghadap dinding. Seluruh permukaan papan sudah dipenuhi gambar wajah perempuan. Semua sama, mata besar, senyum tirus, rambut panjang. Akan tetapi bukan dengan pulpen, melainkan dengan darah. Kuku Wahyudi berlumuran merah, ujung-ujungnya patah, bahkan sebagian mengelupas. Ia menggores, menggurat, mencakar hingga darah keluar dan menuliskannya sebagai bentuk cinta. Rina menjerit, "Ya Allah, Wahyudi." Wahyudi menoleh perlahan. Wajahnya bukan lagi wajah anaknya. Keriput, kulitnya seperti pria 60 tahun, kantung mata menghitam dan bibirnya mengering, pecah-pecah dan berdarah. Namun matanya menyala menyeramkan. Aku harus menemukannya, Bu. Sari butuh aku. Aku tahu dia menungguku. Kau lihat itu, Bu. Dia panggil aku setiap malam. Dia nyanyi buat aku, Bu. Lagu apa? Apa yang kau dengar, Wahyudi? Rina terisak hati orang tua mana yang tidak sakit melihat anak semata wayangnya hancur seperti itu. Dia nyanyi lagu waktu dia kecil. Kau tahu itu, Bu. Lagu itu. Wahyudi berserandung. Suaranya lirih, mirip bisikan yang sulit didengar. Liriknya tidak jelas, tapi iramanya menusuk jiwa. Keesokan paginya Rina mengundang Pak Idrus dan dukun kampung, Mak Tun, datang ke rumah. Kalau benar ini pelet, harus diputus sekarang. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Rina menatap kedua orang tersebut dengan mata sembab. Mak Tun membuka buntalan kain hitam. Di dalamnya berisi keris kecil, sejumput rambut dan 2 mata uang kuno. Ini rambut dari bawah kasurnya. Rina menunjuk gulungan hitam yang semakin menghitam dan bau busuk, bercampur bunga layu dan tanas lembab. Pak Idrus menghela nafas. Ini bukan pelet biasa. Ini dendam yang dibungkus cinta. Dia tidak hanya ingin Wahyudi tergila-gila, dia ingin Wahyudi hancur. Mak Tun memejamkan mata, mulutnya bergetar membaca mantra. Waktu kita tidak banyak. Jika malam Jumat Kliwon ini Wahyudi masih menggambar wajah itu dan darahnya habis, dia pasti akan mati. Tapi bukan sebagai manusia. Rina terisak. Apa maksudmu? Arwahnya akan jadi peliharaan si Jundai, diperbudak dalam cinta selamanya. Malamnya Rina mengunci kamar Wahyudi. Di dalam suara goresan masih terdengar. Bau amis semakin kuat dan suara lagu itu semakin jelas, semakin memikat. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit, suara perempuan menyanyi pelan-pelan mengajak Wahyudi untuk datang. Lalu dari luar rumah terdengar suara lolongan seekor anjing, diikuti tangis bayi dari rumah kosong yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Pak Idrus menggigil. Dia sudah datang. Siapa? Tanya Rina gemetar. Sari, tapi bukan yang dulu. Kali ini gadis itu sudah bukan manusia lagi. Keesokan harinya Sari datang ke kampung halamannya. Apa yang terjadi, Sari? Kenapa wajahmu semakin cantik? Tenang sekali, tapi kok kayak pucat? Suara itu berasal dari seorang ibu tetangga, Mak Yeti, yang tidak sengaja bertemu Sari di pasar malam. Mata Mak Yeti membelalak, mencermati sosok anggun di depannya. Sari berdiri di bawah lampu kuning yang berkedip, dengan setelan batik elegan dan tas tangan kulit halus. Rambutnya panjang, hitam mengkilap. Sari tersenyum lembut, tapi dari balik senyum itu begitu dingin, tanpa kehangatan. Iya, Bu, jawab Sari lembut. Dulu aku adalah perempuan kampung. Sekarang aku punya toko kecil, bisnis kecil. Aku berhasil. Seketika tawa kecil bergema. Suara tawa itu seperti bukan suara manusia pada umumnya. Sudah lihat,
Dia tertawa. Tegur seorang perempuan lain yang ikut mendengarkan suaranya penuh curiga. Tapi lihat matanya, kosong, kayak orang kesurupan. Sari hanya menatap mereka tanpa berkata lagi, lalu berbalik, kakinya melangkah ringan. Ketika Mak Yati menatap punggung Sari, ia melihat lekukan gaib. Punggung Sari sedikit bungkuk, seolah ada beban berat yang tersembunyi di bawah tuxedo anggunnya. Beberapa hari kemudian, Sari diundang oleh Rina, ibunya Wahyudi, ke rumah mereka. Undangan itu halus, sopan, akan tetapi hati Bu Rina penuh ketegangan. Sesampainya di rumah besar yang kini dipenuhi aura mistis, Sari duduk di ruang tamu yang megah, tapi gelap. Lampu kristal besar menebar cahaya kuning hangat, tapi tidak mengusir bayangan-bayangan penuh kegelisahan. Sari menyilangkan kaki dengan anggun, sedangkan Rina menatapnya tanpa berkedip. "Terima kasih atas kedatangannya, Sari." Suara Rina berat. "Maaf sudah mengganggu, ibu hanya ingin bicara." Sari mengangguk. "Bicara tentang apa, Bu? Sepertinya kita tidak ada masalah," ujar Sari santai tapi menusuk. "Tentang anak saya, Sari." Sari tertawa kecil. "Anak Anda? Siapa dia?" Sari pura-pura lupa. Rina terdiam sejenak, ingin rasanya dia berlutut dan memohon ampun agar anaknya sembuh. "Wahyudi," jawab Rina akhirnya. "Oh, Wahyudi. Oh, itu yang katanya sering sebut nama aku ya. Para warga juga nuduh aku. Tapi apa kau percaya, Bu, kalau dia terus manggil namaku? Padahal aku sudah menikah, punya anak. Dia masih lupa kalau aku bukan untuknya." Rina menahan gejolak di dada. "Kenapa kau tertawa?" tanya Rina tegas. "Aku begini kenyataannya, Bu. Aku heran aja. Kenapa kalian begitu kejam menuduhku? Padahal aku saja baru hari ini ada di kampung ini. Bisa jadi Sari yang lain. Apa ibu pikir Sari hanya aku saja?" Suara Sari sedikit meninggi. Rina sontak saja terdiam. Ucapan Sari benar adanya. Menuduh tanpa bukti juga tidak baik, akan timbul fitnah. Malam itu desa menggelar pasar malam. Ada lampion merah, gerobak jajanan, dan suara musik ramai. Warga tumpah ke jalan setapak tanah untuk mencari makanan, menonton pertunjukan silat tradisional. Lalu di pinggir pasar, Sari tengah duduk di kursi kayu sambil menatap keramaian. Sekilas ia seperti orang biasa, tapi ada yang aneh kali ini, ia justru berbicara sendirian. "Kenapa kau tidak datang, Uda? Aku sudah menunggu lama. Kau bilang malam ini akan pulang." Seorang pedagang di dekat situ tergelak melihat Sari berbicara sendiri. Dasar aneh, bicara sendiri, apa dia gila ya? Akan tetapi kali ini langit mendung, tapi tidak wajar, menutup lampu lampion. Suara musik mendadak berhenti, semua orang menoleh. Angin kencang dan dingin menyapu pasar, lampu-lampu di gerobak mendadak mati. Mata semua orang tertuju pada jalan, sebuah jalan setapak di ujung. Di sana terlihat sebuah bayangan seseorang lewat dengan cepat, tinggi, kurus, tangan menjulur. Salah satu anak kecil berteriak melihatnya. "Itu, ada bayangan panjang, wajahnya pucat, panjang sekali kayak wanita, Bu." Beberapa orang saling dorong, akan tetapi di tengah kekacauan itu, tepat di bangku kayu pinggir pasar, Sari masih duduk. Matanya tidak berkedip sedikit pun, senyum di wajahnya makin melebar. Malam itu juga dua remaja yang lewat melihat sosok tinggi berdiri di sudut gelap. Sosok itu menggunakan baju putih panjang yang pelan melayang ke atas seolah tertarik pada lampu lampion merah. Mereka lari, berteriak keliling desa. Pasar malam akhirnya berhenti. Semua pengunjung berhamburan pulang ke rumah mereka masing-masing. Saat malam purnama semakin dekat, Sari justru aneh. Dia semakin sering mengurung diri. Rumah Sari berada di pinggir desa. Rumah yang sebelumnya sunyi tiba-tiba menjadi pusat misteri. Warga mendengar suara nyanyian lirih setiap malam bulan purnama penuh. Lagu itu sama seperti yang Wahyu didengar setiap hari. Lagu senandung anak kecil. Rina tidak berani mendekat. Namun suatu malam saat ia mengikuti nalurinya, ia berjalan ke depan rumah Sari. Lampu di depannya menyala redup. Cahaya lampu menunjukkan jendela yang tertutup rapat tapi tirainya bergetar. Rina tiba-tiba mendengar suara aneh. "Aku di sini. Aku sudah menunggu kau datang, Uda." Siapa itu?" Rina menjerit dan mundur. Rina akhirnya berlari pergi dari rumah tersebut. Rina duduk terdiam di teras rumah sendiri. Tangan menggigil dan nafasnya memburu. Suara nyanyian itu membuat dia merinding dan ketakutan. Warga yang mulai resah memilih untuk menghindar. Semakin banyak warga menyadari ada perubahan besar.
Sari yang kini sukses tetapi menakutkan, ia mencuri pandang di balik kelokan pasar malam. Ia tertawa sendirian lalu ia menghilang saat terlihat banyak orang, hanya muncul saat gelap. Beberapa orang curiga, tapi satu pertanyaan terus menghantui para warga di desa itu. Apa yang terjadi kalau seseorang yang terus-menerus menjadi pusat ketergila-gilaan makhluk gaib? Apakah yang akan terjadi pada mereka yang tergila-gila? Keesokan harinya para warga melihat Sari berjalan di sawah pagi-pagi buta. Dia membelai bunga kampung yang sempat dihadiahi kepada Wahyudi. Padahal bunga itu layu sejak bertahun lalu. Ia menatap bunga itu seolah itu sahabat hidupnya dan berkali-kali ia bersenandung pelan. Datanglah udah sayang. Datanglah malam ini, kau harus pulang, udah aku sayang. Suatu sore hujan turun tiba-tiba. Rina duduk termenung di ruang tamu. Telepon rumah tiba-tiba berbunyi. Rina meraih gagang telepon tersebut. Dia datang sekarang. Suara seseorang dari balik telepon. Siapa kamu? Tanya Rina dengan tubuh yang bergetar. Akan tetapi telepon terputus dengan sendirinya. Pintu depan terbuka perlahan. Sari melangkah masuk tanpa suara. Tubuhnya basah kuyup, rambut hitamnya berkilau di bawah lampu, dan wajahnya bening, tapi pucat. Rina berdiri gemetar. Kenapa kau masuk tanpa izin? Tanya Rina heran. Sari mengeluarkan senyum tipis. Kau undang aku, kudengar kau butuh bantuan tentang anakmu. Rina menggigil. Aku ingin dia sembuh, aku ingin terlindung dari semua ini. Jangan hukum dia seperti ini, Sari. Lebih baik kalian menikah saja. Cicit Rina penuh harap. Sari mencondongkan tubuhnya. Siapa bilang aku ingin bantu? Aku hanya ingin memastikan dia masih memanggil namaku. Rina menahan nafas. Dia sudah dihukum terlalu keras, Sari. Tolong lepaskan dia. Akan tetapi Sari justru tertawa. Seketika lampu retak. Tidak, aku tidak mau. Dia sudah jadi bangkai. Aku tidak mau sama laki-laki yang sudah jadi bangkai. Lagi pula sebentar lagi dia akan mati. Bisik Sari penuh kemenangan. Sari perlahan pergi meninggalkan Rina dengan penuh rasa puas. Rina kembali terduduk, hancur hatinya. Tiba-tiba Rina berteriak. Astagfirullah, suara apa itu? Rina menggigil di ruang tamu rumahnya sendiri sambil menggenggam tasbih. Suara tangisan pelan tapi menembus berasal dari sudut ruangan yang gelap. Kursi kayu itu bergerak sendiri. Teriak Siska, pembantu muda yang baru saja keluar dari balik pintu, matanya membelalak ketakutan. Kursi bergoyang di hadapannya tanpa ada yang duduk. Siska, kau jangan tinggal di sana. Suara Wahyudi terdengar dari dalam kamar. Suaranya parau, nyaris seperti orang bongkokan. Rina menahan nafas, ia tahu gangguan itu semakin parah. Tepat tengah malam lampu redup. Bayangan tampak di tembok besar di lorong rumah, sosok perempuan tua, rambut panjang beruban, wajah keriput menatap lurus. Bayangan di tembok itu bergerak-gerak seakan menari-nari. Kau lihat itu, di tembok itu ada perempuan tua. Bentak seorang pembantu lain, Lilis, sambil mundur. Semua pembantu berteriak dan berlari keluar rumah. Satu demi satu mengundurkan diri. Siska dan Lilis membawa tas mereka, berlari ke halaman dengan mata sembab dan nafas tersegal-segal. Rina berdiri gemetar, tidak mampu berkata apa-apa. Suara tangisan dari sudut ruangan semakin keras, masuk ke belikat. Tangisan seorang wanita begitu pilu dan menyayat hati. Dari dalam kamar terdengar suara Wahyudi lirik. Sari, kau sudah di pintu, tunggu aku datang. Suara Wahyudi melemah. Malam berikutnya lampu di ruang tengah sudah padam. Rina dan Pak Idrus duduk di depan, melewati waktu malam dengan cemas. Tiba-tiba terdengar suara gesekan pintu. Suara itu sudah sangat familiar. Ada seseorang datang, bisik Pak Idrus, matanya menyorot ke arah depan rumah. Langkahnya letih, pelan, dan tiba-tiba sosok itu muncul. Sosok yang tidak lain adalah Wahyudi. Tubuhnya kurus, bungkuk, berpakaian compang-camping. Kursi rodanya ditinggalkan. Ia merangkak di halaman, kuku-kukunya yang runcing dan menghitam patah, bibirnya pecah-pecah, wajahnya tua dan muram. Ibu, aku cari Sari. Suara Wahyudi gemetar menangis lirih. Rina menjerit, Nak, jangan keluar sendiri malam-malam begini. Akan tetapi Wahyudi tetap merangkak dan tanpa bantuan, ia menembus batas pekarangan hingga sampai ke gubuk reot tempat tinggal Sari. Saat berada tepat di tengah gubuk itu, ia berhenti, menatap kosong. Dia hanya memanggil dengan suara lirih. Sari, Sari.
aku datang. Pintu kayu gubuk terbuka perlahan. Sosok perempuan muncul, yaitu Sari, cantik, elegan, dan anggun. Tapi tatapan matanya kosong dan dingin. Wahyudi tergoda, ia merangkak lebih cepat. Sari tertawa dengan nada kencang dan dingin, kemudian dia melangkah mundur, lalu menutup pintu tiba-tiba. Brak! Izinkan aku masuk, Sari. Aku cinta padamu. Suara Wahyudi tercekik. Terdengar suara tawa parau dari balik pintu. Aku tidak cinta pada bangkai. Pergilah. Wahyudi terdiam, ia menangis tapi tetap duduk gemetar. Kulitnya bersisik, suaranya berbaur isak dan dengan satu nafas, ia roboh tertelungkup di tanah pekar tebal di depan gubuk. Hari-hari berlalu, Wahyudi tidak bisa diam. Setiap malam ia mulai menggali tanah di bawah tempat tidurnya. Pak Idrus dan Rina mencoba menghentikannya. Tapi Wahyudi bicara sendiri. Aku mencari jalan menuju ke tempat Sari. Aku harus bertemu dengan dia. Pak Idrus menatap wajah Wahyudi. Nah, jangan. Itu bukan jalan menuju rumah Sari, tapi ini jalan menuju neraka. Akan tetapi Wahyudi tidak mendengar. Tubuhnya terus merunduk, mencungkil tanah, menggali lebih dalam. Kadang ia berdiri dan berkata, Sari, aku sampai, aku sampai. Suara jeritan Rina membuyarkan kedamaian ruang. Ia memeluk Wahyudi, menggeletar. Suatu malam saat jam menunjuk tengah malam, lampu di halaman menyala redup. Banyak warga melihat cahaya misterius terpancar dari pohon randu besar, pohon yang dulu jorong lubuak dan digunakan untuk ritual. Warga datang menyaksikan pemandangan mengerikan. Mayat Wahyudi tergantung di cabang pohon dengan kain robek melilit lehernya, kulitnya kering, rambut rontok, akan tetapi air mata terus menetes dari sudut mata. Pakaian robek, rambut menempel tanah, dan mata setengah terbuka. Tubuhnya telah mati terlebih dari 12 jam. Malam itu jamur hitam mulai membentuk koloni di batang pohon randu yang mangkel dan busuk. Burung yang biasa hinggap di ranting-ranting randu mendadak menghindar. Bahkan angin pun terdengar lambat, beku di taman kecil di bawah pohon. Pak Idrus meneteskan air mata. Ya Allah, anakku, kenapa ini yang harus terjadi? Tangis pecah. Kini tubuh Wahyudi terbujur kaku, di telinganya mengeluarkan cairan putih pekat, mulutnya menganga berbusa. Keesokan harinya desa gempar. Warga berkerumun di sekitar pohon randu, beberapa menutup wajah, beberapa mengangkat tangan menghadap langit. Mereka tidak berani mendekat. Mayati menangis terpukul. Belum pernah aku melihat hal seperti ini. Pogah randu itu berubah jadi sarang kutukan. Beberapa ibu-ibu berhenti bekerja. Anak-anak menangis ketakutan dan dari kejauhan, bayangan Sari terlihat berjalan di tepi jalan tiba-tiba muncul lalu menghilang ke lorong rumahnya. Rina duduk termenung di bawah pohon. Angin berbisik melalui daun randu yang menjulang. Dia menatap pohon, menatap mayat anaknya, dan bisiknya pecah. Maafkan ibu, nak. Ini semua gara-gara ibu yang dulu mengajarkan kamu sombong. Setelah pemakaman, bau amis tubuh yang membusuk tetap meresap di tanah dan udara di sekitar pohon randu. Aroma itu tidak layu oleh hujan dan tidak menguap meski terik matahari. Warga menghindar melewati jalan lain. Pohon randu kini jadi simbol kengerian. Tidak ada yang berani melewati malam di bawahnya. Pohon itu semakin dijauhi. Rina meragu untuk pulang ke rumah. Dia bermalam di rumah tetangga. Rumah mereka kini terasa seperti kuburan. Aku belum membayarnya. Ini belum cukup. Suara Sari pecah di tengah malam, bergema dari dalam gubuk kayu yang reot. Hujan deras mengguyur atap. Air merembes menetes ke daun-daun yang lapuk. Sari duduk termenung di atas tanah berlumut. Tubuhnya keriput dan kurus. Hanya kain yang menyelubungi tubuhnya, basah dan berat, menempel pada kulit pucatnya. Matanya terbuka lebar, kosong, menatap langit malam tanpa berkedip. Kau dengar bukan suara kelahi ya? Ini bukan tawa atau ratap, tapi kegeraman yang tidak tahu kata ampun. Gumam seorang tetangga yang tidak sengaja mendengar suaranya dari luar pagar bambu. Ia menutup telinga, tapi suaranya tetap bergema di pikirannya. Malam-malam berikutnya gangguan mulai meluas. Tangisan bayi terdengar dari dalam gubuk itu, lembut tapi menusuk hati. Orang-orang yang lewat di belakang gubuk Sari jaraknya puluhan meter, merasa seperti ada tangan kecil mencubit tungkai kaki mereka dari balik bayangan. Di rumah Pak RT saat rapat malam, suara itu mencuat di udara. Aku belum memberi segalanya, baru darah, nyawa, jiwaku, tapi belum cukup.
Suara itu keluar dari speaker ponsel kosong yang tertinggal di atas buku hadis. Semua saling tatap. Apakah itu suara laki-laki atau perempuan? Warga mulai ketakutan. Kalau dalam gubuk ada bayi, tapi tidak pernah terlihat hamil dan melahirkan, lalu bayi siapa? Siapa yang punya anak? Pertanyaan menggema tanpa jawaban. Suatu malam seorang ustadz dipanggil untuk menenangkan situasi. Ia memasuki gubuk, membawa ayat suci, air doa, dan tasbih. 5 menit kemudian ia keluar, wajahnya pucat, bibirnya berguncang. Aku tidak melihat siapapun, tapi di lantai berceceran tulang bayi kecil, berserak di samping kain kafan, katanya dengan suara gemetar. Para warga bergidik, mata mereka melihat satu sama lain. Tidak seorang pun ingin mendekat lagi ke gubuk itu. Sementara itu Sari tidak pernah tidur. Dia duduk diam sepanjang malam, meremas kain, mengusap rambutnya sendiri, bertubi-tubi sambil berkata, bayarannya belum cukup, seolah mengirim pesan ke udara. Seiring waktu Sari semakin kurus, tulang panggulnya menonjol, rindangnya rambut hitam memutih, menampakkan akar putih yang memanjang ke kulitnya yang rapuh. Ia bicara sendiri. Kau bilang 1, tapi kau tidak sebut 1 pun, bayarannya belum cukup. Sari tidak makan dan tidak minum. Ia tidak bisa tidur. Dunianya hanya selembar tanah. Sorot mata terbuka, bisikan gaib. Orang-orang setelah bertemu mengatakan mereka mendengar suara tangis, padahal dia duduk diam tidak bergerak. Warga mulai terkena dampaknya. Bayi dan anak-anak demam tinggi tanpa sebab. Hewan ternak sakit mendadak. Sumur di sekitar gubuk tiba-tiba mengering. Dan di malam hari, asap masuk ke rumah bau amis seperti darah. Kemudian datang satu kejadian. Malam purnama terakhir dalam kalender Desa Langit Temaram. Kabut ingin menutup pekarangan gubuk. Pak RT bersama 2 tetua dan ustadz baru memutuskan menghentikan semua ini. Mereka memasuki gubuk dengan obor, air zam-zam, dan kitab suci. Bulan malam itu turun ke balik daun randu. Angin dingin menerbangkan daun ranting patah. Kita harus mengakhiri ini sekarang, ujar Pak RT dengan suara bergetar. Desa kita sudah terlalu lama menderita. Benar Pak RT, mari kita masuk dengan hati-hati, sahut salah satu tetua sambil mengangkat obor lebih tinggi. Mereka menemukan gubuk kosong tidak ada Sari. Akan tetapi di tanah lumpur terlihat jejak selembar kain putih dan lingkaran air tergenang. Astagfirullah, apa yang terjadi di sini? Bisik Ustadz sambil membaca doa perlindungan. Tiba-tiba terdengar suara tawa jauh dan suara tangis bayi. Mereka melihat bayangan putih melintas di pintu, tapi lenyap begitu mereka dekati. Tidak ada siapapun di sana. Kalian dengar itu? Tanya tetua yang lain dengan wajah pucat. Kita harus keluar dari sini sekarang, seru Pak RT. Namun langkahnya terhenti mendengar suara tangis yang semakin keras. Keesokan paginya Sari ditemukan duduk bersimpuh di ladang dekat pohon randu. Tubuhnya sudah membusuk, kulitnya mengelupas, tulang menonjol, bau busuk menusuk. Namun matanya tetap terbuka. Ia menatap langit menyeringai. Aku sudah beri dia segalanya, gumamnya dengan suara serak. Darah, nyawa, kendali, tapi bayarannya belum cukup. Sari tertawa lalu menangis, lalu tertawa lagi seperti terkunci dalam lingkaran penderitaan yang tidak berujung. Warga mendekat, mereka takut. Bahkan setelah ia terkapar lemah, siapapun yang menyentuh tubuhnya sesaat kemudian muntah darah dan melemah. Jangan sentuh dia, teriak salah seorang warga. Lihat, apa yang terjadi pada Pak Karjo? Kita harus memanggil dukun dari desa sebelah, usul warga lain dengan panik. Satu persatu warga sakit, anak-anak demam tinggi, ternak mati mendadak, sumur mengering. Pohon randu tempat Junde dulu meritual itu balik, hidup. Getah hitam merembes dari batangnya. Kita harus meninggalkan desa ini, putus Pak RT dengan berat hati. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tapi ini tanah leluhur kita, Pak, protes salah seorang warga. Lebih baik kehilangan tanah daripada kehilangan nyawa, jawab Pak RT tegas. Sari akhirnya menghilang, tubuhnya lenyap, meski gubuknya tetap berdiri dan tumbuh kembali setiap purnama. Hanya tulisan darah, suara bayi, dan hawa dingin yang tidak bisa hilang.
Pada saat itu desa betul-betul sunyi, semua orang pindah. Setiap malam purnama terdengar nyanyian perempuan tua yang bergema dari balik randu. Lagu merayu roh, memanggil nama yang dulu dicintai, menjanjikan perdamaian dan menuntut harga yang selalu belum cukup. "Jundai," bisiknya dalam angin malam, "kembalilah padaku, aku masih menunggu." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.